wa bihi wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Ansor yang kami muliakan, tuan-tuan guru, alim ulama, panitia pengajian kita, seluruh hadirin wal hadirat rahimahumullah. Sebelum menyampaikan pengajian kita ini, saya minta maaf, minta izin. Mana tahu nanti ada kata-kata yang salah, yang kurang titik koma di banjarannya, harap dimaafkan. Kita tidak menyindir, tidak menyinggung seseorang, karena banyak orang dipikirnya dia yang disindir bukan mengaji. Marilah kita bersama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita mendapat izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di kantor kita ini yang kita cintai ini dalam rangka bersilaturahmi pun juga menghadiri majelis taklim yang kita laksanakan seperti biasanya. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah. Rawahu Ahmad. Siapa orang yang rajin menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkan baginya masuk ke dalam surga. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Inna biyadis syaq amral ummah. Di tangan kemudalah majunya negara kita. Pemuda Ansor di tangan kamulah maju negara kita ini. Karena itu ke depan harapan jadi pemimpin negara, bangsa dan agama. Sabul yaum rijalul qadar. Hari ini kamu pemuda Ansor, besok jadi pemimpin. Jadi belajar jadi pemimpin. Jadi pemimpin. Karena itu hari ini saya mengambil judul pengajian kita. Ada 3 amalan yang kita laksanakan yang lebih utama. Yang pertama adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Yang kedua adalah mencari rezeki yang halal. Yang ketiga adalah berjuang fisabilillah, di jalan Allah. Al-Hadis. Yang 3 ini
mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan baik. Yang pertama adalah menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah mengetahui pengetahuan untuk perubahan masa yang akan datang. Kita menuntut ilmu itu kita miliki untuk berubah masa yang akan datang. Makanya ilmu itu ada, kita ambil pengetahuan itu dengan pancadera yang 5. Ada dengan guru, dosen, dan lain-lain, face to face. Kita berjalan-jalan, wisatawan ke satu tempat, itu hanya dilihat dengan mata, tapi itu bisa jadi ilmu pengetahuan. Kita mendengarkan di WA, Facebook, bisa jadi ilmu pengetahuan. Kita mencium kenapa wangi, bisa jadi ilmu pengetahuan. Kita merasakan manis, asin, bisa jadi ilmu pengetahuan. Apalagi kita orang NU adalah face to face, langsung antara guru dengan murid, antara murid dengan guru. Makanya kita ilmu pengetahuan yang ada di NU itu adalah ilmu pengetahuan yang ada sanad dan silsilahnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengajian kita bukan pengajian orang-orang tua, tapi pengajian mahasiswa, bahkan dokter-dokter, doktorandus, SPDI, dan lain-lain. Makanya kita tidak memiliki ceramah dengan ceramah kalangan orang-orang tua. Yang orang tua di sini hanya bapak ketua NU yang datang jauh dari Simulungan. Karena itu minta maaf Pak, pengajian kita ini macam pengajian kuliah. Ilmu itu ada 3 huruf, ain, lam, mim. Kalau ditanya Bapak Kadafi, dia tahu membayangkan ain, lam, mim. Ain itu adalah huruf hijaiyah yang terbuka mulutnya. Pengertiannya adalah pemuda yang haus ilmu pengetahuan. Makanya alhamdulillah pemikir-pemikir yang ada diadakan pengajian seperti ini karena haus kepada ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak haus ilmu pengetahuan, kita tidak akan ada pengajian seperti ini. Dan orang yang menuntut ilmu itu seperti air, mulutnya terbuka. Itulah yang dinamakan kognitif, efektif, psikomotorik, dan kognitif. Kognitif itu adalah orang yang fokus memikirkan ilmu pengetahuan, mulutnya terbuka. Itulah air. Lam itu kakinya ke atas. Menuntut ilmu pengetahuan boleh saja kemana. Ilmu pengetahuan mau kita tuntut kemana boleh. Itu lam ke atas. Tapi setelah dia berakhir lam itu diikat dengan mim. Mim itu kakinya ke bawah. Yang berisik, yang lembut, yang berisik. Orang yang berilmu tawadu. Adik-adik semua
ini sudah sarjana-sarjana tapi tawadu. Semestinya kamu di sini ceramah, bukan saya. Kenapa? Karena kamu pun sudah sarjana, sudah punya ilmu pengetahuan yang banyak. Perubahan untuk kemajuan masa yang akan datang, orang adalah sarjana-sarjana S1, S2, S3. Nah itu saya mendukung dan berdoa kepada Allah semoga yang S1 lanjut jadi S2, yang S2 lanjut jadi S3. Apalagi kesempatan yang baik sama kita ini untuk menjadi orang-orang jenius yang berilmu pengetahuan adalah beasiswa. Kita semua adalah orang pintar menurut yang disurvei Mr. Carl, ahli ilmu pengetahuan dari Amerika. Manusia ini ada 90% orang pintar, 5% orang jenius, 5% orang idiot. Kesempatan bagi kita ini yang belum pintar ada. Kapan itu pintar kita? Bisa masa sekarang pintar, bisa besok pintar. Bagi orang yang belum pintar, itu akan pintar. Bisa jadi ada dulu cucu, baru pintar. Bisa jadi nikah dulu, baru pintar. Mr. Gaddafi bisa tambah pintar setelah dia nikah. Kenapa? Karena bisa dia menggendong anak, bisa menggendong, bisa karena itu karena tambah pintar. Selama ini tak bisa menggendong anak, bisa itu pintar. Untuk potensi kita itu kepintaran itu ada. Sekarang Anda tidak pintar, masa akan datang jadi pintar. 5% itu jenius. Orang jenius itulah orang yang hebat-hebat. Kecil-kecil sudah S3. Kenapa jenius? 5% itu idiot. Kalau orang idiot itu tidak bisa. Saya pengalaman di Medan. Ada orang idiot mau nikah. Di saat dia mau nikah, datang omaknya dengan ayahnya ke rumah nangis-nangis. Kenapa? Tidak bisa mengucapkan ijab qabul nikah. Kenapa tak bisa? Bawa kemari. Dibawalah idiot ini ke rumah. Apa yang saya bilang tak bisa dia mengucapkan. Kalau begini orangnya, runtuh pun langit, goyang dunia ini, tidak akan bisa dia mengucapkan karena dia orang idiot. Orang idiot itu begitulah diberikan Allah kepadanya, makanya hanya 5%. Jenius 5%, 90% itu adalah orang pintar. Jadi bahasa kita yang dipakai di sini bukan good, baik, baru well, baru the best, good, well, the best. Nah, itu. Jadi semuanya kita ini ada potensi untuk jadi orang pintar. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Yakin dan percaya itu bahwasanya manusia ini adalah kehausan ilmu. Makanya Imam Ghazali mengatakan tasawuf NU itu adalah Imam
Al-Baghdadi. Apa kata dia? Iza kana al-mar'u lahu fikratun ala kulli syai'in ibratun. Setiap manusia yang punya pikiran, punya akal, maka segala sesuatu adalah jadi pengalaman dan pembelajaran. Jadi manusia ini kalau dia punya akal, jadi pembelajaran, pengalaman. Saudara yang ikut pengurus di Ansar itu adalah menjadi pengalaman. Karena sudah berpengalaman lah, makanya naik ke atas. Pengalaman itu apalagi jadi pembelajaran. Apa yang masa yang lalu itu pembelajaran bagi kita, pengalaman bagi kita. Itu kata Imam Ghazali bahwa bagi kita yang berakal dan pikiran itu adalah pembelajaran bagi kita dan pengalaman. Orang-orang yang menuntut ilmu itu diangkat derajatnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda tadinya, siapa orang yang mau menuntut ilmu itu, maka itu untuk memudahkan baginya masuk ke dalam surga. Jadi alhamdulillah kita di tempat kita ini sudah ada pengajian, bahkan rencana itu sekali 2 minggu, berarti 2 kali sebulan, untuk menjadi pembelajaran bagi kita, untuk memperkuat keimanan kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mangkun nabi yastamilu iman. Rajul la yakhafu billahi lawmata laim wa la yuhi bi syai'in min amali. Wa idza urida alaihi amrani ahaduma ad-dunya wal akhirah lil akhirah ikhtara amral akhirah ala dunya. Dari Abu Hurairah bahwa ada 3 perkara, barang siapa hal itu ada pada dirinya, berarti ia menyempurnakan imannya. Iman kita ini mulai lahir sudah beriman, tinggal untuk memperdalam iman. Itulah iman itu kita pelajari, baik di sekolah, baik di pengajian, dan lain-lain. Bahkan dia menyempurnakan imannya. Ciri yang pertama adalah seorang yang tidak pernah takut demi agama Allah pada kecaman si pengecam. Ejekan orang sama kita jangan didengarkan. Karena banyak sekarang orang mengejek, mencaci, ini semua tak usah kita bantah. Ahnikmu iman, turianimmu tusima, ketanimmu ketama, raknikmu rahma, nikahmu nikahma. Banyak sudah. Tapi kita jangan berbangga. Diamnya seseorang itu ada 2 makna. Pertama, diam karena dia ilmu, ada ilmu pengetahuan. Man kasura ilman qalil angkara. Iman simbol naik pegang di ilmu. Siapa orang yang banyak ilmu tidak banyak bantahannya. Diam. Yang kedua, dia diam. Memang betul-betul tak ada ilmu. Makanya diam. Jadi orang yang berilmu itu diam karena dia mencatat, memasukkan pemikiran, membandingkan pendapat yang sana dengan sini, ambillah yang paling afdal. Kalau ini adalah kita pegang, pasti kita tidak membantah
walaupun datang ejekan orang sama kita, apalagi ini kita tengok ini itu, kita alhamdulillah tenang-tenang saja. Dua, tidak ria dengan sesuatu dari amalnya. Kita bukan ria untuk memperbuat sesuatu. Ria itu adalah pamer, bukan pamer, tapi kita adalah ikhlas. Orang ikhlas ada cirinya. Orang ikhlas itu cirinya yang pertama, kalau tak datang tanya orang. Daroi te sapayar. Itu tandanya ikhlas. Kemana sih ya? Daroi yang itu karena selama ini dia ikhlas. Tapi kalau tak ikhlas, datang dia tak ditanya orang, tak datang pun dia tak diterge orang. Kalau bahasa Inggrisnya to be not or to be, para meramen mainnya cowok. Jale buah perlu, jale roh dalam guna. Itu to be not or to be. Yang ketiga, orang yang beriman itu adalah dia kalau ada dua perkara yang dihadapi, salah satu untuk dunia dan salah satunya adalah untuk akhirat, maka dia memilih urusan akhirat. Perjuangan memilih untuk memperjuangkan akhirat. Inilah ciri orang yang beriman ini, untuk menyempurnakan keimanan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah dia mencari rezeki yang halal. Rezeki itu bermacam-macam. Pertama, apa itu rezeki? Rezeki adalah setiap yang bisa dimanfaatkan untuk diri kita. Ketua Ansor ada uang di kantongnya, belum tentu rezeki dia. Bisa jadi nanti rezeki kawan, beli nasi ke rumah makan, kawan yang makan, Ketua Ansor mengeluarkan rezeki yang ada. Itu belum tentu yang ada di kantong Anda rezeki Anda, bisa rezeki itu orang. Makanya rezeki itu ada rezeki mayat tasib, rezeki yang pas-pasan. Kita tengok bapak-bapak yang bebeja, keluar dia setelah subuh dan pulang sebelum maghrib, tapi pas. Begitulah adanya, pas. Ada rezeki mu'allaq, rezeki anak-anak, dia tergantungan kepada ayah dan umatnya. Sekolah dia, maka orang tuanya memberikan uang sekolah dan uang jajannya. Jangan dikatakan orang tua penghasilanku ini semua rezeki. Bukan. Anak-anak masih bergantung rezekinya kepada bapak, termasuk istri. Istri tergantung rezekinya kepada suami, maka suami yang mencari, istri yang menjaga anak-anak. Maka rezeki itu tergantungan kepada suami. Yang ketiga, rezeki yang tidak diduga-duga. Inilah dia, rezeki yang tidak diduga-duga itu bisa jadi sudah dialami. Potong kuari ada sederhana, nakompis buat negara tanah, disurungnya nontalong sampai itu pertengahan siwang bortongan. Pasua, namun ada bohongan, bocor ban buaya nih, bocor ban orang, asal itu pelkon, dalam pelkon. Anak-anak iya, pelkonnya bannya
bisa mandal tujuannya itu sangat itu dia sampai mengaji kau semula ustaznya alim jangan tua ampul alhamdulillah orang marong penelitian jalanan nah muslim berarti rezeki yang tidak terduga-duga. Kalau tua aku parezo sarupo son penelitian son manusia bayu nama lainnya yang teringat pasti ada rezeki yang tidak terduga karena membantu orang di tengah jalan. Saya yakin itu. Pilih. Nah, itu ada rezeki yang tidak terduga. Sama kita dengan orang yang menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu, tak terduga rezeki kita. Kenapa? Karena kita menuntut ilmu diberikan Allah rezeki yang tidak terduga-duga. Dulu saya mau berangkat sampai di Soekarno Hatta, maka saya di stop. Kenapa di stop? Dia mengatakan Anda tidak punya uang, berani berangkat ke luar negeri. Saya bilang saya hanya kemauan, bukan tergantung kepada uang. Tidak boleh. Kenapa? Bayar dulu hipotek baru berangkat. Saya tak punya uang, tidak bisa berangkat. Bikin malu. Saya bilang, mana bos? Dia bilang, bos saya yang sana kantornya. Pergi saya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa yang perlu dibantu? Saya bilang, uang, karena saya tidak punya uang. Berapa? 10.000 aja, kasih 10.000. Makanya saya bilang, polisi baik-baik. Polisi baik-baik, dia dibantu. Alhamdulillah, terbantu kita yang menuntut ilmu. Kalau kita nggak ada punya uang, mau dia memberikan bantuan kepada kita. Inilah bahwa kita ini, alhamdulillah, insyaallah, yakin dan percayalah bahwa apa yang kita laksanakan ini adalah untuk mencari ilmu pengetahuan, pun juga apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin ilmu, siapa orang yang ingin dunia, ilmu. Kalau Anda jadi mau dunia, ilmu. Mau akhirat, ilmu. Mau dunia akhirat, ilmu. Jadi ilmu pengetahuan untuk menjadi sumber kehidupan rezeki yang halal. Yang ketiga adalah memilih dua perkara. Kalau ada dua hal, dunia atau akhirat, tentu saja kita pilih akhirat. Mana duluan sholat daripada menyangkul, duluan sholat baru menyangkul. Man kasaba ila kasbin bahwa khosir. Siapa yang kerja ada kerjanya, maka itu adalah rugi. Man kasiba ila amalin bahwa khosir. Siapa orang yang kerja baru dia beramal sholat, rugi. Man amila ila amalin. Siapa orang yang sholat aja kerjanya, maka itu adalah rugi. Yang baiknya, man amila ila kasbin fahuwa rabihu. Siapa orang yang sholat dulu baru kerja, itu adalah orang yang beruntung. Jadi pilih sholat dulu. Jadi pemilihan ini adalah sama kita untuk meningkatkan keimanan.
pengetahuan. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Menuntut ilmu itu adalah jihad di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang menuntut ilmu bahwa dia fi sabilillah sampai pulang. Fisabilillah. Makanya orang menuntut ilmu itu fisabilillah, dia berhak menerima zakat karena dia fisabilillah menuntut ilmu. Jadi asnaf yang 8 itu ada namanya fisabilillah. Jangan silang-silang kalau ada orang memberikan zakat, terima aja karena kita adalah fisabilillah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, bahwa ceramah kita tidak panjang-panjang, hanya seperti kuliah. Orang yang mantap itu hanya seperempat jam kulibas. Lebih dari kulibas tinggal tidur lagi. Makanya kalau kepanjangan untuk kita ceramah nanti ketiduran. Demikian. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.